Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Melanjutkan pelajaran usul fikih dari kelas 1 Qismul Ali tahun 2021-2022. Kita akan masuk kepada tema selanjutnya, yaitu anwa'u ahkamihi. Anwa'u ahkamihi ini pembahasan tentang ad-dalil awal, yaitu dalil yang pertama, yaitu Al-Quran. Jadi kita sudah menjelaskan definisi dan keistimewaan Al-Quran. Nah, sekarang kita akan masuk kepada jenis-jenis hukum yang dikandung oleh Al-Quran. Nah, anwa'ul ahkamil lati ja'a biha al-Qur'anul Karimu thalathatun. Jenis-jenis hukum yang dibawa oleh Al-Quran, ja'a biha, ya, yang dibawa oleh Al-Quranul Karim ada 3. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 3 jenis hukum. Ya, ada 3 jenis hukum. Yang pertama namanya al-awwalu ahkamun i'tiqadiyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan, atau yang sering kita sebut dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan keimanan atau akidah. Nah, di sini disebutkan tata'allaqu bima yajibu 'alal mukallafi i'tiqaduhu fillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Jadi hukum-hukum i'tiqadiyah ini atau hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan ini, yaitu hal-hal yang terkait dengan apa yang wajib, ya, bagi seorang mukallaf meyakininya, ya, atau dengan bahasa yang sederhana bisa kita katakan sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap mukallaf, setiap muslim yang berakal, yang baligh, ya. Dia wajib meyakini hal-hal yang berkaitan dengan akidah, ya, fillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dalam apa atau tentang masalah apa, yaitu masalah hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan para malaikat-malaikatnya. Kemudian dengan kitab-kitab suci, rasul-rasulnya, kemudian hari akhirat. Ini yang sering kita sebut dengan arkanul iman atau rukun iman. Jadi di dalam Al-Quran itu salah satu hukum, ya, jenis hukum yang dibawa oleh Al-Quran atau yang dikandung oleh Al-Quran adalah hal yang berkaitan tentang keimanan atau yang disebut dengan ahkamun i'tiqadiyah tadi, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, kemudian yang kedua, watsani ahkamun khuluqiyah. Yang kedua adalah hukum-hukum akhlak, hukum-hukum yang berkaitan dengan etika, moral, ya, adab dan sebagainya. Tata'allaqu bima yajibu 'alal mukallafi ay yatahalla bihi min al-fada'il wa ay yatakhalla anhu min ar-radha'il. Nah, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak ini segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku, dengan akhlak, baik itu akhlak yang terpuji ataupun akhlak yang tercela. Nah, maka di sini disebutkan sesuatu yang wajib bagi seorang mukallaf ayyatahalla bihi,
tahalla diambil dari kata ya huli, ya, atau perhiasan. Nah, perhiasan itu kan sebaiknya dipakai. Nah, maka di sini ayat tahalla bihi, sesuatu yang wajib bagi seorang mukallaf berhias diri dengannya. Nah, apa itu minal fadail, dari perkara-perkara yang mulia atau perkara-perkara yang mengandung fadilah, keutamaan gitu ya. Nah, sebaliknya wa ayatakhalla anhu, ya. Kemudian akhlak atau etika-etika yang mesti ditinggalkan, ya. Takhalla anhu, takhalla artinya berlepas diri, ya, anhu daripadanya. Jadi seorang muslim harus berlepas diri daripadanya, ai minar razail, yaitu segala sesuatu yang sifatnya hina, ya, atau hal-hal yang tidak terpuji. Jadi akhlak itu ada akhlak mulia, ada akhlak yang hina, ya. Akhlak yang mulia itu adalah akhlak-akhlak yang terpuji, sedangkan akhlak-akhlak yang hina adalah akhlak yang tercela. Nah, ini semua hukum-hukumnya, penjelasannya juga ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi yang kedua, ahkamun khuluqiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak. Kemudian wasalis ahkamun amaliyatun, hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Amaliyah artinya amal, ya, perbuatan, atau dalam konteks Islam bisa dikatakan merupakan ibadah, ya. Kalau tadi akidah, kemudian akhlak, ini ibadah atau syariah bisa juga, ya. Nah, ahkamun amaliyah ini tata'allaqu bima yasduru 'anil mukallafi min aqwalin wa af'alin, ya, wa uqudin wa tasarrufatin. Jadi hukum-hukum amaliyah ini atau yang berkaitan dengan amal ibadah, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang muncul dari seorang mukallaf, baik itu perkataan, perbuatan, ya, atau akad, ya, atau transaksi dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan fikih atau disebut fiqhul Quran, fikihnya Al-Quran, ya. Nah, kalau hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah, dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, seorang mukallaf, baik itu perkataan atau perbuatan yang disebutkan di dalam hadis, itu yang disebut dengan fikih sunnah. Nah, adapun hal-hal yang disebutkan Al-Quran dalam konteks ini disebut dia ahkamul fiqhul Quran, ya, fiqhul Quran. Wa hadha an-naw' tsalis, jenis yang kedua ini, huwa fiqhul Quran, itulah yang disebut dengan fikih Al-Quran. Wa huwal maqsudu, dan itulah yang dimaksud. Nah, jadi dalam konteks kajian usul fikih, dari 3 hukum tadi yang dibawa oleh Al-Quran, ahkamun i'tiqadiyah, ahkamun khuluqiyah, kemudian ahkamun amaliyah. Nah, dari ketiga ini yang menjadi sasaran atau objek dari kajian usul fikih adalah ahkamun amaliyah. Wa huwal maqsudu, itulah yang dimaksud, al-wusulu ilaih, ya, agar sampai kepadanya. Maksudnya adalah itulah yang kita inginkan, ya, agar kita sampai mencapai, ya, kesimpulannya bi'ilmi usulil fiqhi, dengan ilmu usul fikih. Jadi ilmu usul fikih ini digunakan, ya, atau dia berfungsi untuk menggali,
ya hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Ya, jadi kandungan-kandungan Al-Qur'an yang mengarah kepada hukum-hukum amaliyah tadi, itulah yang akan digali dengan alat ilmu usul fikih. Nah, begitu juga nanti ketika masuk dalam pembahasan dalil yang kedua yaitu as-sunnah, maka yang dibahas yang menjadi objek atau sasaran ilmu usul fikih adalah hadis-hadis yang sifatnya hukum ya atau amaliyah. Wal ahkamul amaliyah fil Quran tantazimu naw'ain. Hukum amaliyah ya di dalam Al-Quran tersusun dari dua jenis ya. Ahkamul ibadat, pertama adalah hukum-hukum ibadah, min salatin wa shaumin wa zakatin wa hajjin wa nadharin wa yaminin wa nahwiha minal ibadat. Yang pertama hukum ibadah. Nah, itu jelas ya. Berupa salat, puasa, haji, kemudian nazar, sumpah ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Allati yuqsadu biha tanzimu alaqatil insani bi rabbih. Yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi hubungan antara kita sebagai hamba Allah dengan Rabb kita, dengan Tuhan kita, itu diatur dalam masalah ibadah. Nah, yang kedua, selain daripada ahkamul ibadat tadi, yang kedua adalah ahkamul muamalat, ya hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah. Jadi dalam Al-Quran itu ya yang berbentuk ya ahkamul amaliyah tadi ada dua, ada ahkamul ibadah, ada ahkamul muamalah. Nah, min uqudin berupa akad-akad ya, transaksi-transaksi. Kemudian wa tasarrufat. Ya, tasarrufat ini ya apa namanya? Ya wewenang atau yang sifatnya ya ada interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain. Wa uqubat, ada sanksi-sanksi ya. Wa jinayat, ada hal-hal yang bersifat pidana ya. Wa ghairiha, dan selain itu mimma adal ibadat, selain ibadah. Jadi selain ibadah disebut muamalah. Wa mimma yuqsadu biha tanzimu alaqatil mukallafina ba'dihim bi ba'din. Yang mana tujuan daripada ahkamul muamalat ini yaitu tanzim ya, mengatur alaqatil mukallafin, hubungan antar mukallaf ya, ba'dihim bi ba'd, satu dengan yang lain. Nah, jadi kesimpulannya secara garis besar, hukum-hukum amaliyah yang terkandung di dalam Al-Quran dibagi dua, ada ahkamul ibadat, ada ahkamul muamalat. Nah, fa ahkamu ma'adal ibadat, hukum-hukum yang selain ibadah tadi, tusamma fil istilah syar'i ya ahkamul muamalat. Jadi hukum-hukum selain ibadah itu disebut dalam istilah syar'i hukum muamalat. Wa amma fi istilahil asril hadis, adapun dalam menurut istilah modern ya atau istilah terbaru ya zaman sekarang, faqad tanawwa'at ahkamul muamalat. Jadi hukum-hukum muamalat itu sudah semakin berkembang ya, sudah semakin luas ya, bihasabi ma tata'allaqu bihi wa ma yuqsadu biha ya, sesuai dengan apa yang menjadi ya sasarannya, kemudian apa yang menjadi tujuannya. Nah, itu ilal anwa'il atiyah ya, terbagi ya kepada beberapa jenis berikut ini. Nah, di sini ada disebutkan ya ahkamul ahwal syakhsiyah ya, tentang pernikahan, ahkamul madaniyah ya, hukum-hukum sivil ya yang berkaitan dengan apa namanya, jual beli, sewa menyewa,
kemudian syirkah, ya hutang piutang dan seterusnya. Nah, ada kemudian ahkamul jinayah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kriminalitas atau pidana. Kemudian ada ahkamul murafa'at, kemudian ada ahkamul dusturiyah, kemudian ada ahkamul dauliyah, kemudian yang terakhir al-ahkam al-iqtisadiyah wal maliyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Nah, jadi ahkamul muamalah ini dipecah lagi, ya, sekian banyak, ya, dari mulai pernikahan, ya, ini interaksi antar keluarga yang diawali dengan seorang perempuan dengan laki-laki, yang kemudian mereka menikah, membentuk rumah tangga, kemudian lahir anak, dan tentu mereka ini menyatukan dua keluarga besar. Nah, jadi ada interaksi di sana. Nah, di dalam Al-Quran ayatuha fil Quran nahwu sab'in, ya, sekitar 70 ayat. Ada hukum madaniyah, hukum sivil ini ya berkaitan dengan ya jual beli, ya, sewa menyewa dan sebagainya. Wa ayatuha fil Quran nahwu sab'in, ya. Ayat-ayat yang menjelaskan hukum sivil ini dalam Al-Quran sekitar 70 ayat. Kemudian begitu juga al-ahkam al-jinaiyah, ya. Ini menjelaskan tentang tindakan-tindakan kriminalitas yang memiliki dampak hukum, ya. Ketika orang membunuh, ya, atau juga melakukan pelecehan terhadap harga diri atau kehormatan, nah, seperti zina dan sebagainya, ya. Nah, itu semua yang masuk dalam konteks ahkamul muamalat. Barangkali selanjutnya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, kepada murid-murid, ya, yang tidak memahami atau belum paham tentang apa yang muallim jelaskan tadi. Silakan, ya, bertanya melalui WhatsApp, ya, grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh admin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.